Halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini ada sebuah informasi dari Sagarannesia ya. Ini sangatlah penting untuk Anda ketahui sahabat Pioners ya. Tolong silahkan komen setelah saya menyelesaikan informasinya dan penjelasannya nanti. Oke. Jadi ini informasi yang kemarin ya. Tetapi di sini ini sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita ulas di video kali ini. Jadi keterangannya Pi Network melonjak namun investor di IOU rugi besar. Wow. Ya rugi apa gitu ya? Kita cari tahu nih ya. Oke, Sagarannesia.com ya, sumber informasi bisnis. Beberapa investor dan penggemar cryptocurrency sangat gembira dengan kenaikan harga Pi Network baru-baru ini. Meskipun sedikit peningkatan nilai token, investor di IOU untuk koin Pi telah sangat terpengaruh oleh kenaikan harga koin Pi baru-baru ini, dan mereka sekarang memiliki sisa rasa kekesalan. Nah, ya kekesalan apa ini? Jaringan IOU Pi awalnya ditawarkan sebagai cara bagi investor untuk mendapatkan token, tetapi harga token baru-baru ini telah membuat banyak dari mereka mengalami kerugian yang signifikan ya. Nah, inilah yang pernah saya ingatkan kepada pioner-pioner yang mungkin orang yang kaya ya, sebagai pioner Pi Network, tapi karena nggak sabaran ya ingin mendapatkan Pi Coin dengan jumlah yang banyak, akhirnya membeli Pi Coin IOU gitu ya, berinvestasi di bursa atau exchange ya. Ya inilah akibatnya ya, kerugian ya. Kita lanjutkan. Menurut beberapa mata uang kripto di CoinMarketCap, harga token saat ini adalah 53,96 US dollar ya. Ini berarti bahwa mereka yang membayar di IOU telah kehilangan hampir setengah dari investasinya. Wah, ya kacau ini, kacau. IOU Coin Pi pada dasarnya adalah kontrak antara dua pihak yang menyatakan bahwa pemegang IOU akan menerima sejumlah koin Pi di kemudian hari, yaitu yang dimaksudkan setelah open mainnet gitu ya. Kontrak ini dibuat saat nilai koin Pi jauh lebih rendah dari sekarang. Dengan demikian, pemegang IOU sekarang mengalami kerugian yang signifikan karena nilai koin Pi telah meningkat dan mereka hanya berhak atas jumlah koin Pi yang ditentukan dalam kontrak. Ya. Sebagai para trader ya, para investor kripto tentu paham terkait hal inilah ya. Patut menambahkan bahwa Pi Network telah melihat harganya, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka yang berinvestasi di token IOU belum melihat kesuksesan yang sama. Dan kita lanjutkan, lonjakan harga token adalah tanda dari potensi proyek dan sangat menggembirakan melihat bahwa proyek tersebut mendapatkan daya tarik. Namun perlu diingat bahwa berinvestasi di IOU adalah usaha yang beresiko dan investor harus selalu menyadari potensi resikonya sebelum berinvestasi. Ya, inilah ya. Ini suatu pelajaran yang harus benar-benar diperhatikan nih untuk pioners-pioners yang menganggap ya Pi Coin IOU ini bisa membuat kalian untung. Padahal sebaliknya, Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan sudah mengingatkan ya, berbahaya ya. Dan core team pun sudah mengingatkan juga bahwa di situ bukan Pi Coin asli tetapi Pi Coin IOU. Ya sebagai ya kira-kira asumsi sajalah ya. Yang mana kalau kita membeli token IOU ini katanya ya, kita investasi di sini setelah open mainnet, misalnya harganya berapa ya, harganya misalnya 314.159 US dollar, maka investor tersebut untung gitu ya, kurang lebih begitu ya, sebagai harga estimasi saja yang ada di exchange atau di bursa itu ya.
kurang lebih seperti itu. Yang mana kita lanjutkan di sini faktor-faktor yang bertanggung jawab atas beban tersebut. Lonjakan harga Picoin disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, koin tersebut telah mendapatkan lebih banyak perhatian dari investor dan pedagang yang menyebabkan peningkatan permintaan. Selain itu, koin tersebut telah mendapatkan lebih banyak pengakuan dari pelaku bisnis dan pedagang yang mengakibatkan lebih banyak orang menggunakannya sebagai bentuk pembayaran, ya. Akhirnya koin tersebut juga mendapatkan lebih banyak exposure melalui media yang popularitasnya semakin meningkat. Kesimpulannya, tersiksanya nilai ini telah dilihat sebagai tanda meningkatnya popularitas dan penerimaan cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran yang sah. Lonjakan harga Picoin juga merupakan tanda positif bagi pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pasar semakin matang dan mendapatkan lebih banyak penerimaan dari publik. Ini juga menunjukkan bahwa investor dan pedagang mengidentifikasi potensi mata uang kripto dan bersedia berinvestasi di dalamnya. Lonjakan ini tanda meningkatnya potensi cryptocurrency dan merupakan perkembangan yang diterima baik di dunia keuangan, ya. Tentu Indonesia pun akan menerima ya terkait Picoin, apalagi sudah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya bahwa tetap ada akses untuk para pionas dalam penukaran Picoin ke uang fiat. Tetapi ingat, ada batasannya ya, tidak mesti Anda pikir waktu open mainnet langsung bisa mencairkan Picoin ke uang fiat, itu enggak ya. Tentu nanti akan diatur lagi regulasi dan hukumnya, dan ada batasannya untuk pencairan ya. Untuk mengantisipasi inflasi agar tidak terjadi inflasi keuangan secara besar-besaran ya. Karena kalau misalnya semua koin Pi bisa dicairkan, otomatis inflasi yang terjadi, oke? Jadi tentu kita ya harus lebih smart lah ya dalam menyikapi terkait hal ini. Pada intinya ya, pengguna Picoin adalah orang yang beruntung ke depannya. Ya, itu saja mungkin yang saya informasikan ya. Semoga ini bermanfaat ya. Dan terima kasih banyak. Ingat, saya ingatkan, jangan sekali-sekali berinvestasi di bursa-bursa atau exchange ya. Akan lebih baik kita mining gratis aja, fokus mining aja di aplikasi Pi Network dan tunggu open mainnet. Yang nggak usah ikut-ikutan. Untuk investor-investor yang raja uang mungkin ya silahkan ya. Mereka kan yang mereka investasikan bukan uang apa gitu ya. Mereka banyak uang. Sedangkan kita yang masih sederhana, masih nggak apa, untuk keperluan sehari-hari aja bisa kadang nggak cukup gitu ya, mau ikut investasi, mau beli Picoin IOU gitu ya, itu hal yang salah menurut saya ya. Bisa-bisa Anda dalam waktu dekat bangkrut mungkin ya. Jadi saya sarankan akan lebih baik lakukan yang gampang-gampang aja ya, kurang lebih begitu. Lebih baik fokus mining ya, cuman modal kota doang ya, daripada Anda ikut-ikutan investasi gitu ya. Karena hasilnya pun sangat-sangat luar biasa ya dari Pi Network ini. Dan saya yakin Anda paham lah dengan maksud saya ya. Ini demi keuangan Anda juga, demi supaya Anda tidak mengalami kerugian ke depannya. Itu saja yang bisa saya informasikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.